Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kelas komunikasi data. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita, pertemuan ke-14. Pada hari ini saya ingin memberikan informasi beberapa hal terkait dengan kisi-kisi dan tugas mandiri. Jadi pertemuan 14 kita masih ada materi, nanti Anda lihat di IDU Anda. Namun demikian saya ingin tegaskan beberapa hal terkait dengan informasi tentang tugas mandiri dan kisi-kisi. Jadi Anda baca di sini. Sebelum kita membahas kisi-kisi, saya ingatkan bahwa nilai akhir Anda nanti adalah terdiri dari nilai UTS, tugas mandiri, dan UAS. Untuk nilai tugas mandiri akan diambil dari tugas mandiri utama yang ada dua itu. Jadi yang satu adalah makalah personal dan yang satu lagi adalah tugas kelompok. Kemudian ditambah dengan tugas harian. Tugas harian ini bukan absensi ya, absensi tidak dimasukkan ke dalam tugas. Nah kemudian dari tugas mandiri utama dan tugas mandiri harian komposisinya adalah 80% tugas mandiri utama 1 dan 2 ya, itu 80%, dan tugas harian nilainya 20%. Nilai yang ada di tugas mandiri ini Anda bisa klik yang ada link di IDU Anda. Jadi itu di sana nanti ada hasilnya. Kita buka ya. Di sini muncul. Nah, ini adalah tugas mandiri. Oke, saya minimize sedikit. Nah, ini tugas mandiri. Nanti di sana ada linknya. Anda bisa lihat nilai dari masing-masing tugas mandiri yang harian dan tugas mandiri utama. Kemudian ada scoringnya. Skornya itu nilainya ada yang cukup baik, namun ada juga yang nilainya masih cukup kecil ya. Nanti Anda bisa lihat. Jadi nilai yang warna hijau ini adalah yang akan kita entry ke dalam IDU, ke Pen Plus. Di sini ada penjelasannya di bawah. Jadi nilai rata mandiri ini akan dimasukkan dalam Pen Plus. Jadi misalkan ada nilainya nanti 90 begitu, maka itu akan dimasukkan. Kemudian nilai yang masih yang kurang, jadi ada beberapa yang masih kurang. Yang warna-warna merah itu adalah warna yang masih kosong atau belum mengerjakan. Silakan Anda kerjakan, nanti Anda submit atau kirimkan ke link yang ada di IDU. Ada link di sana di pertemuan 14. Nanti kemudian yang aktif nanti juga ada. Jadi misalkan nilainya Anda 80 itu, maka nilai yang di entry ke Pen Plus nanti akan ditambahkan dari keaktifan Anda. Misalkan 80 menjadi 85 gitu misalnya. Misalkan seperti itu. Kemudian bagi yang ingin mengerjakan tugas yang kurang-kurang silakan dikejar. Apalagi yang masih nol nih, silakan dikejar. Kalau enggak ya mau kita masukkan apa adanya. Itu silakan masukin ke link yang ada di WAG atau ada di link ini. Ini yang ada di IDU. Nah, ini kalau Anda klik, maka di sini ada form untuk mengumpulkan tugas susulan. Jadi nama, NIM-nya, mata kuliahnya apa, nomor HP, kemudian yang Anda susulkan itu tugas yang mana saja, tuliskan di sini keterangannya. Kemudian linknya. Jadi sebelum Anda kirimkan ke saya, Anda simpan di drive Anda, kemudian di submit ke sini. Linknya submit ke sini, nanti akan saya cek, akan saya nilai supaya nilainya tidak kosong. Nah, sebagaimana kita ketahui, jadi nilai ini contoh ya untuk pengentrian nilai, pemasukan data nilai. Nilai ini ada nilai UTS, UAS, dan tugas mandiri. Anda mungkin akan berjuang mendapatkan nilai 90 untuk UTS dan UAS dengan susah payah untuk mendapat nilai 90 atau bahkan 100. Nah, ini dengan susah payah ya. Nah, di sini saya berikan ilustrasi. Jadi komposisinya mudah-mudahan belum berubah dari kampus. UTS 30%, UAS 40%, dan tugas mandiri 30%. Sebagai contoh, misalnya di sini ini anak yang pandai gitu ya. Nilai UTS-nya 88, UAS-nya 89, tugas mandirinya rajin, dia mengerjakan semua, dapat 90. Kemudian keaktifannya cukup baik, saya tambahkan 5 jadi 95, maka ini nilai yang didapat. Wah, misalkan apalagi misalnya dia nilai di sini 90 gitu misalnya. UTS 90, UAS-nya nggak dapat 90, tapi masih dapat nilai 90, nilai di Pen Plus-nya, nilai totalnya. Di contoh-contohnya ya. Jadi misalkan pandai, kalau yang rajin, dia nggak terlalu pandai nih ya, biasa saja, nilainya juga biasa saja, tetapi tugas mandirinya rajin misalnya, dia akan tertolong. Nah, ini contoh yang warna merah ya. Yang malas biasanya itu si lemah ya. Saya tidak menggunakan kata bodoh ya, karena agak lemah, ada yang cepat, ada yang lemah itu.
lemah dan malas ini, UTS-nya misalnya 50, udah kasihan kita upgrade jadi 60 nih misalnya. UAS-nya dinaikkan lagi gitu. Kemudian tugas mandirinya 0 sama sekali nggak ada. Nah, ini nilai yang akan muncul, maka dengan nilai ini tidak akan lulus. Berbeda misalkan yang sebelah kanan, si lemah tapi rajin gitu ya. Lemah nilainya tapi tugas mandirinya rajin, kerjakan semua dan nilainya maksimal. Untuk nilai tugas mandiri, saya tidak semata-mata menilai Anda dari hasil akhir, tapi saya lihat dari proses. Nah, sebagai contoh, tadi misalnya saya koreksi ada nilainya yang materinya bagus tapi nggak sesuai. Bahkan kelihatan sekali itu proyeknya orang lain diambil ke situ gitu misalnya. Nah, tapi saya hargai ini perjuangannya untuk mendapatkan itu, walaupun belum maksimal, tapi yaitu nggak bagus ya. Ada juga yang kelihatannya biasa saja, tapi itu saya tahu itu kerjaan sendiri itu, maka kita beri maksimal. Mungkin tidak maksimal ya, optimal, jadi lebih baik. Ini sebagai contoh. Jadi dari nilai UTS-nya pas-pasan, UAS-nya pas-pasan, tapi tugas mandirinya bisa dicapai dengan 95. Nah, untuk Anda yang belum selesai, belum siap, belum tuntas, silakan dituntaskan. Kembali ke sini ke Aidu lagi. Nah, untuk kisi-kisi, ini ada beberapa hal terkait dengan kisi-kisi yang perlu saya informasikan. Jadi kisi-kisi di sini ada beberapa informasi. Jadi soalnya ada 2 IC, mungkin 2 nanti saya gabungkan jadi 1. Jadi ada 1 item tapi 2 nomor ya, 1 dan 2 yang IC. Ini materinya silakan Anda pelajari dari materi harian atau tugas mandiri harian nomor 13. Di sana ada 2 soal, nanti Anda lihat. Nah, itu soalnya mirip-mirip dengan itu. Silakan nanti Anda pelajari untuk dipersiapkan. Jadi ketika nanti UAS, maka Anda tinggal memindahkan dengan mengedit sedikit misalnya itu. Nah, IC ini dalam UAS untuk mata kuliah saya cukup besar skornya. Jadi PG-nya itu ada 25. Kalau misalkan PG Anda benar semua, maka nilainya adalah 70. Tapi kalau IC-nya benar semua, maka Anda dapat nilai 30. Ini IC ini sebenarnya cara saya untuk membantu Anda ya. Dengan harapan Anda sudah mengerjakan aja dengan maksimal, sudah dapat nilai 30. Tinggal ditambah PG-nya. PG-nya kadang-kadang jarang yang mendapatkan nilai maksimal. Nah, ini untuk yang PG. Jadi berikut ini nanti akan saya jelaskan, akan saya bacakan, bukan saya tampilkan ya, beberapa hal terkait dengan yang IC-nya itu kira-kira apa saja yang akan kita tampilkan. Nanti akan saya jelaskan di setelah slide ini. Baik, untuk nilai untuk soal kisi-kisi, untuk yang IC tadi sudah kita bahas di awal ya, di awal video ini. Kemudian untuk yang PG nanti Anda bisa pelajari dari materi yang sebelum UTS dan setelah UTS, karena UAS itu ada yang sebelum UTS dan sebagian setelah UTS. Untuk yang sebelum UTS maupun setelah UTS, Anda bisa pelajari terkait misalnya pokok-pokok komunikasi data. Nah, komunikasi data itu ada unsur utamanya ya, yaitu ada transmitter, receiver, dan media. Kemudian ada juga misalnya terkait dengan karakteristik dari kabel UTP itu misalnya, atau TP, twisted pair ya. Itu kelebihannya apa, misalnya kecepatannya, kemudian tahan tergangguan, mana yang lebih tahan itu ya. Kemudian karakteristik modus sinkron dan asinkron. Jadi komunikasi data yang modus sinkron dan asinkron. Misalnya yang asinkron itu seperti apa, yang sinkron itu seperti apa gitu misalnya ya. Kemudian ada tentang perubahan amplitudo gelombang karir ya, tentang komunikasi data ini. Ada frekuensi modulasi, amplitudo modulasi, nah itu Anda pelajari juga. Kemudian ada 0 dan 1 ya. Nanti ada gambar di sebelum UTS ini sudah saya keluarkan, tapi beberapa masih ada yang salah. Jadi terkait amplitudo shift keying dan frekuensi shift keying. Nanti Anda pelajari ya, apa amplitudo shift keying dan apa itu frekuensi shift keying. Kemudian
Jadi kalau amplitudo itu berarti perubahan amplitudo itu menentukan 1 dan 0. Tapi kalau frekuensi, kerapatan frekuensi menentukan 1 dan 0. Jadi amplitudo shifting, frequency shifting. Berikutnya terkait dengan layer OSI. Layer SC maupun TCP/IP itu ada layer yang paling mendasar sekali, layer fisik ya. Itu terkait dengan koneksi fisik jaringan atau frekuensi, kemudian terkait dengan prosedural, fungsi-fungsi elektris, mekanis, itu ada di layer 1 pada OSI maupun TCP/IP. Itu di layer-layer itu Anda pelajari, termasuk layer network itu seperti apa gitu. Misalnya layer network itu lebih ke menyusun, mengatur gitu ya, mengakhiri koneksi. Kemudian ada layer transport pada TCP/IP, itu juga bersifat flow control gitu misalnya, dan apa saja gitu nanti Anda pelajari. Sorry, saya tidak bahas sampai detail banget ya. Kalau sampai detail banget jadi bahas soal itu. Ini kisi-kisi, jadi clue-cluenya aja yang akan keluar. Kemudian terkait dengan repeater ya, sebagai penguat sinyal, itu juga nanti ada yang keluar juga kita pelajari. Kemudian ada prinsip dari Integrated Services Digital Network (ISDN), komunikasi ISDN yang dilakukan pada jaringan seluruh dunia ya. Itu apa saja Anda pelajari. Kemudian ada topologi star, mesh, ring, bus, itu apa saja dan bagaimana. Kemudian ada kelebihan switch dibandingkan hub ya, switch itu misalnya dia bisa menginspeksi paket-paket data yang diterima, misalnya seperti itu, menentukan sumber paket yang melaluinya, bisa memforward paket-paket dengan tepat, menentukan tujuan paket yang melaluinya. Itu kelebihan switch dibandingkan hub, itu juga ada ya, Anda pelajari. Kemudian ada tentang router, apa fungsi dari router ya. Kemudian ada tentang multiplexing, jadi menggabungkan beberapa sinyal komunikasi menjadi satu, menjadi bersama gitu ya, jadi sinyal tunggal, itu multiplexing, itu juga ada. Nanti terkait beberapa jenis multiplexing ya, Anda pelajari. Kemudian yang lain-lainnya itu sebagian besar sudah keluar pada latihan tugas mandiri harian, itu dalam tugas mandiri harian maupun pada feedback dan absensi. Jadi nanti Anda silakan pelajari, Anda selesaikan dengan baik. Oke, saya kira itu saja sesi kita pada malam hari ini. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Sekali lagi untuk tugas mandiri yang belum selesai silakan diselesaikan. Saya tunggu sampai tanggal 27 Desember ini ya. Jadi jangan sampai lama-lama karena saya harus ngoreksi nanti. Oke, saya kira itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin saya banyak hal yang tidak menyenangkan bagi Anda. Kurang lebih mohon maaf. Untuk kebaikan kita bersama, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.